Yang saintifiknya kalau berdasarkan hasil ekshumasi otopsi tersebut tidak ada penjelasan dokter sperma itu masuknya bagaimana atas hubungan konsensual atau terdepak itu nggak ada penjelasan dokter. Yang dimasukkan dalam toples sebagai sampel dan tertulis adalah kulit perut sisi kanan. Yang kedua usus. Di mana spermanya? Itu dia. Jadi konstruksi bahwa para terpidana nih Ya. para terpidana melakukan udah paksa, cerita ada terpidana yang bagian inilah, bagian inilah, itu fiktif menurut Anda? Kalau saya lihat berkas yang Anda bawa adalah berkas P19 Rivaldi. Anda kan pengacaranya Saka Tatal. Itu hal yang sudah ditanyakan, dimintakan oleh Bu Titin selama melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Dan hal itu tidak diperoleh oleh Bu Titin. Jadi Saka Tatal yang sudah divonis menjalani 3 tahun 8 bulan bebas bersyarat di 2020, baru kemarin Juli 2024 yang menyelesaikan masa tahanannya, tidak ada berkasnya. Pak Edwin Partogi, terima kasih sudah hadir karena saya sudah terima extraction report. Ini kalau saya lihat tanggal 25 November 2016 ya. Ini adalah bukti percakapan atau ekstraksi percakapan antara Widi, Mega dan juga almarhumah Vina. Iya. Anda yang pertama kali buka. Ya. Nah, jadi pertanyaan semua orang, Pak Edwin dapatnya dari mana? Kalau meminjam kalimatnya Pak Susno, saya mendapatkannya dari kantong penyidik. Dari kantong penyidik, ini dalam arti yang konotatif atau ini arti sebenarnya nih? Ya tadi kan sudah Mbak Priscilla bacakan ya. Itu saya dapat salinannya. Ya, itu tahun 2016. Betul, 25 November 2016. 2016 ya kan. Itu kan ketika itu prosesnya masih penyidikan di Polda Jabar. Gitu. Jadi itu merupakan salah satu dokumen di dalam proses penyidikan yang kemudian kami dapatkan sebenarnya dalam berkas ini, ya, berkasnya P19 Rivaldi dan kawan-kawan ketika diserahkan oleh penyidik kepada Kejati Jawa Barat. Gitu. Jadi ada ya? Ada di sini. Tapi ada uniknya Mbak. Ada dua hal yang unik seperti jadi jalan Tuhan. Gitu. Kenapa saya bilang unik? Di dokumen ini sebenarnya sudah ada daftar isi Mbak. Apa aja yang ada dalam dokumen ini? Ya. Tapi menariknya, gitu. Menariknya, sebenarnya ada dua hal yang tidak masuk di daftar isi, tapi ada di dokumen. Jadi tidak tercantum di daftar isi yang ada di dokumen. Termasuk itu, gitu loh. Ya. Jadi yang tidak masuk di dalam daftar isi, tapi di dalam dokumen itu adalah pemotretan ketika dilakukannya ekshumasi. Gitu. Kedua, hasil ekstraksi. Gitu. Dua hal tersebut tidak ada di daftar isi. Tapi ada di dalam. Tapi ada dalam satu bundel ini. Gitu. Menurut Pak Edwin itu artinya apa? Ya, itu artinya memang kehendak Tuhan untuk supaya kita mengetahui kejanggalan dari perkara ini. Karena di dua hal itu memang saya punya dua pertanyaan penting. Yaitu? Ya. Yang kita mulai dari mana? Ekstraksi dulu. Kalau mulai dari situ, saya harus katakan, saya mengetahui adanya ekstraksi itu ketika saya terima dokumen ini. Tapi berarti berkas perkara P19 Rivaldi ini ya? Rivaldi 2016 ya. 2016. Ya. Ada tanggalnya. 30 November 2016. Oke. Ketika saya terima dokumen ini, saya lihat semua kan saya bagian akhir. Saya lihat memang ada ekstraksi itu. Tapi saya belum memberikan perhatian. Gitu loh. Karena ini kan kita membicarakan perkara yang sudah inkrah. Ya. Saya lebih fokus kepada isi putusannya apa. Gitu. Jadi saya membaca, mencermati 3 putusan dari perkara ini.
perkara 16 untuk Saka Tatal, perkara 3 untuk Rivaldi dan kawan-kawan, perkara 4 untuk Hadi dan kawan-kawan. Gitu. Saya baca semuanya. Ya. Beberapa hal baru saya dalami dalam dokumen ini kalau diperlukan. Gitu. Ketika menyangkut tentang percakapan handphone, itu ada pada fakta persidangan yang disebutkan bahwa unsur perencanaan itu ada pada Dani. Dani mengirim SMS kepada Sudirman yang meneruskannya pada Saka Tatal pada tanggal 17 Agustus 2016. 10 hari sebelum. 10 hari sebelum peristiwa. Ya. Tetapi yang dikatakan sebagai perencanaan itu tidak ada dukungan buktinya. Tidak ada teks SMS-nya. Tidak ada bukti ekstrasinya. Gitu loh. Ini di amar putusan hakim? Di semua putusan itu semuanya begitu sama, Mbak. Di putusan perkara itu. Gitu loh. Jadi cuma pengakuannya Sudirman begitu, ya kan? Bagaimana Sudirman bisa ngaku begitu juga kita nggak tahu kan situasi apa yang dari pada Sudirman. Gitu. Bahwa Dani mengirim SMS kepada Sudirman untuk menyerang Eki dan teruskan di Saka Tatal. Gitu. Nah itu nggak ada buktinya. Gitu. Itu saja sudah lemah. Tetapi yang lebih memang unik ya Mbak. Semua beban peristiwa ini itu dibebankan kepada DPO. Gitu loh. Jadi perencanaan ada pada DPO. Perencanaan itu tadi pada Dani yang sudah mengirim SMS sejak 17 Agustus 2016. Motif juga ada pada Dani, ada pada Peggy, dan ada pada Andi. Kalau motif pada Dani dan Peggy, ini kadang-kadang ditukar-tukar ya, Mbak. Misalnya gini, di satu putusan dibilang Dani dendam dengan Vina karena cintanya ditolak dan diludahi. Ya. Dalam satu putusan seperti itu. Di putusan yang lain dengan narasi yang sama, orangnya beda. Peggy dendam dengan Vina karena cintanya ditolak dan diludahi. Gitu. Jadi di dalam amar putusan hakim aja di antara beda terpidana tidak ada persesuaian ya. Tidak ada persesuaian. Jadi motifnya itu ditukar-tukar aja kapan di putusan ini motifnya ini. Tapi kalau misalnya di Andi, Andi sama terus motifnya bahwa Andi itu punya masalah dengan geng motornya Eki sehingga dia ngajak kawan-kawannya untuk menyerang geng motor itu. Tidak langsung subjeknya Eki, tapi geng motor itu. Ya. Gitu. Jadi semua unsur perencanaan dan motif itu dibebankan pada DPO yang kemudian dinyatakan fiktif. Nah, gitu. Saya dikejutkan oleh angka 58 di kolom itu. 58, ya. Ternyata pukul 58 bukan soal pukulnya. Tapi saya lebih tertarik pada kata Widi. Isun sudah di rumah Widi. Oh ini, Weh ada di Kamana Pagi ya? Isun sudah di rumah Widi. Nah, kata Widi itu yang menjadi wow buat saya. Karena? Ya berarti keterangan Widi itu benar. Berarti Widi bukan ngeklaim bahwa dia berteman dengan Vina, ya kan? Artinya ini benar, berarti memang terjadi percakapan bahwa Widi temannya Vina, bahwa ada percakapan dengan Widi. Itu ya satu kan? hal. Ya. Tapi juga menggugurkan selama ini kronologi yang dibangun bahwa kejadian itu dimulai pukul 21.15, tapi ternyata di mana-mana ya sudah diharikan di persidangan juga ya. Yeah. Persidangan PK Saka Tatal bahwa 22.14 masih ada komunikasi terakhir dengan Vina. Ya itu yang saya mau sampaikan di kolom 55, Mbak. Di kolom 55 baru kita lihat waktunya. Nah, coba di 15.30 kolom 55, 51, 455. Ya. 15.14 lebih 10. 15.14 lebih 10 detik. Ya. UTC. Betul. Ya. Kalau kita konversi ke WIB, artinya harus ditambah 7 jam. Kalau ditambah 7 jam, berarti 22.14 lebih 10 detik WIB. Isinya apa, Mbak? Ya. Saya nggak bisa berbahasa tapi katanya nggak soira baye. Bukan, yang ada Mac-nya itu. Mau, ya betul. 18.14 lebih 10 detik, mau nggak Mac? Dijemput sama kita. Ya, Mac itu sebutan. Dialek,
pasaran itu di kalangan di Cirebon. Cirebon. Nah, seperti kalau kita temu kata pagla. Pagla juga bukan nama, itu sebutan untuk panggilan keakraban teman Enggak mungkin. kamu gitu ya, ntar Ya. dijemput sama kita. Ya. Nah, itu yang mengirim pesan itu Vina. Oh iya, ini outgoing ya. Iya, yang mengirim pesan itu Vina. Ya, mengirim pesan itu Vina yang disampaikan Widi ketika juga pada kesaksian mereka Mega dan Widi di sidangnya Sakatatal gitu loh. Bahwa Vina di atas pukul 22 itu masih mengajak Widi dan Mega untuk keluar rumah. Nanti kita jemput gitu ya. Dijemput. Nah, itu yang cocok banget, persesuaian banget dengan keterangan Widi tadi. Bahwa keterangan itu tidak berdiri sendiri. Tapi didukung oleh data ini. Gitu loh. Didukung oleh data ini. Dan ini data saintifik, ya. Jadi evidence saintifik itu kalau kata dalam konteks pembuktian itu seterang matahari gitu loh. Bukti yang sulit untuk dibantah gitu ya. Gitu. Nah, ini yang memperkuat kita bahwa kemudian apa yang selama ini sampai putusan terhadap 8 orang ini itu keliru semua. Karena kemudian kalau dalam konteks hukum pidana ada hal yang prinsipil dalam menentukan suatu peristiwa pidana. Ada yang disebut dengan tempus delicti, ada yang disebut dengan locus delicti. Tempus delicti berarti gugur sudah ya. Gugur sudah. Tadi Mbak Presiden sudah sampaikan bahwa dalam putusan 3 perkara tersebut disusun skenario atau ceritanya peristiwa sudah terjadi sejak 21.15. Tempusnya gugur. Lokusnya gugur juga. Karena setelah itu di 21.15 tempus lokusnya dari jembatan flyover ke lahan kosong belakang showroom, baru kemudian ke flyover lagi. Itu dikatakan gugur juga lokusnya setidaknya, ya kan? Gitu. Bahwa orangnya masih bisa komunikasi. Gitu. Makanya Jadi, kita nyebut ini sudah telak gitu ya. Sudah telak. Karena ada bukti ini bersesuaian dengan keterangan. Bersesuaian dengan keterangan Mega dan Widi. Sehingga tempus delicti, locus delicti dari perkara yang sudah inkrah itu sudah gugur sudah. Gugur. Jadi kita mau bicarakan perkara itu udah nggak relevan. Oke. Lantas sekarang bukti percakapan ini apa dampak atau akibat hukumnya menurut Pak Edwin? Ya gampang saja. Ada dua setidaknya. Ya. Kapolri. Ya. Kapolri kan punya keseriusan nih. Satu, Kapolri sudah pertanyakan sejak awal lemahnya scientific crime investigation. Ada. Tetapi kan ini memang tidak dijadikan alat bukti. Kenapa tidak dijadikan bukti? Kalau dijadikan alat bukti ya tidak memperkuat tuduhan terhadap para tersangka. Gitu loh. Ya kan? Ada. Ya kan? Jadi kalau tim khusus dari Kapolri atau Kabareskrim mau menindaklanjuti, mengusut benang kusut dari perkara ini, berangkat dari sini. Berangkat dari ekstraksi ini. Gitu. Kita berangkat dari yang saintifik. Gitu. Ini yang memproduksi penyidik. Gitu. Jangan tanya saya nomor siapa. Mana saya tahu. Ya kan? Bukan tanggung jawab penyidik. Iya, yang melakukan ekstraksi kan bukan saya. Gitu kan? Yang kedua? Gitu. Ini gampang saja yang kedua. Ini kan bisa dijadikan bahan novum untuk 7 terpidana lainnya. Mereka juga sudah mengajukan ke pengadilan negeri Cirebon ya? Iya, karena ini nggak pernah dihadirkan pengadilan. Gitu loh. Jadi saya bilang pertama tadi, untuk juga menjawab pertanyaan yang disampaikan Mbak Presiden tadi menyangkut soal laporannya Pradi terhadap Aep dan Dede, kemudian dengan pemanggilan Rudiana. Ya, saya rasa sih tidak secara teknis seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Nggak perlu pakai jalan laporan karena ada laporan Pradi, nggak perlu. Seharusnya? Kalau memang ada kehendak untuk menegakkan hukum, ya kan, polisi bisa punya kewenangan untuk membuat laporan A. Memeriksa itu Rudiana. Inisiatif dari polisian. Buat laporan A. Laporan hasil temuan polisi. LPA namanya. Nah, jadi nggak perlu kita nunggu si Pradi, siapa lagi bikin LP ini, bikin LP itu. Ngapain sih? Ngapain harus seribet itu, gitu loh.
Jadi Ya kan, orang gitu ya. Iya. Periksa Udah nasib sendiri aja. Ya. Dokumennya ada, kita bicara dokumen. Ya kan, kejanggalannya jelas. Saya bilang 1001 kejanggalan. Ya. Kalau polisi mau, jangan lagi bilang propam, pidana. Ya kan, buat LPA, polisi buat LPA, periksa Rudiana. Udah itu aja. Berangkat dari mana? Berangkat dari ekstasi aja, udah cukup. Udah jelas gitu. Locus stepus atas perkara yang inkrah itu gugur. Pak Edwin, kalau ini salah satu berkas yang menurut Anda tidak masuk di berkas Rivaldi, di berkas MP19 Rivaldi ini nyelip, kita bisa katakan demikian, karena nggak ada di daftar isi tapi juga kemudian ada temukan belakangan. Ada berkas lain, Anda bilang tadi ada 2, berkas lain yang Anda temukan tidak pernah disebutkan daftar isi, tidak pernah dibahas selama ini, tapi ada di berkas Rivaldi. Oh iya. SP19, apa itu? Ini eksklusif hanya di podcast ini. Apa itu Pak Edwin? Yaitu kegiatan ekshumasi, pembongkaran kuburan Eki dan Vina. Ya. Dari pembongkaran kuburan ini kemudian ada laporannya pada tanggal 13 September 2016. Khususnya kita bicarakan Vina. Karena ada hal yang sejak awal menjadi perhatian saya, yaitu soal penemuan sperma. Gitu. Kenapa? Ada apa dengan itu? Anda meragukan atau tidak ditemukan? Sejak awal saya meragukan. Kenapa? Saya meragukan penemuan sperma tersebut. Karena? Saya sudah bertanya pada ahli tentang hal ini. Saya mendapatkan penjelasan bahwa pada orang hidup, sperma itu bertahan 3 hari. Pada orang hidup, sperma bertahan 3 hari? 3 hari. Tetapi pada mayat yang sudah membusuk, dia jawabnya begini aja, belum ada jurnal yang menjelaskan soal itu. Apakah bisa bertahan atau tidak? Apakah bisa bertahan atau tidak? Ya. Ketika kami menghadirkan Dr. Budi Swendar sebagai ahli forensik pada sidang PK Sakatatal, beliau menyampaikan bahwa sperma bisa bertahan 10 hari karena beliau melakukan riset. Ya. Tetapi objeknya adalah di dalam air, dalam gelas, segala macam. Objeknya bukan jenazah yang busuk. Artinya sperma tersebut harus dipisahkan, dimasukkan ke dalam wadah. Di berbagai tempat. Tidak terkontaminasi dengan... Bukan. Dr. Budi Swendar itu dia melakukan riset terhadap sperma. Sperma itu bisa bertahan berapa hari di objek-objek, dimasukin dalam air, ditaruh di mana. Kemudian hasilnya bahwa sperma bisa bertahan sampai dengan 10 hari. Tetapi dari penjelasan Dr. Budi Swendar itu juga bisa kita challenge dalam arti kata objek risetnya kan tidak pada jenazah yang membusuk, gitu loh. Sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan, ya. Nah, keraguan saya itu sepertinya terjawab dari foto ekshumasi yang ada. Karena saya pernah bertanya begini dengan Dr. Budi Swendar, Dok, saya sebagai awam, bagaimana saya mempercayai bahwa dokter forensik telah menemukan sperma? Gitu loh. Ya. Seharusnya dimasukkan dalam. Ya, jadi kata saya di Sumatera Pratum. Ya, saya harus mempercayai bahwa penemuan sperma itu terjadi. Ya, sebagai orang awam. Gitu. Saya nggak cukup percaya bahwa hanya sekedar dengan kata bahwa dia punya ahli profesi, kemudian klaim tersebut jadi benar, nggak begitu. Ternyata ada prosedurnya. Apa itu? Prosedurnya penemuan sperma itu harus dipoto. Harus dimasukkan dalam wadah, ya kan? Kemudian disimpan di tempat yang aman. Ada tidak? Nah, saya tanya lagi. Kalau disimpan di tempat yang aman, ya tempat yang semestinya yang aman, apakah sampai dengan hari ini sperma itu masih ada? Masih. Kalau saya disimpan di tempat yang aman. Gitu. Kalau ya? Ya, kalau. Itu tadi kan Dr. Budi sudah menjelaskan prosedurnya. Dipoto, dicatatkan, dimasukkan di tempat yang aman, di toples segala macam. Nah, saya baca di bagian di ekshumasi ini, kita boleh berdiri ya? Boleh. Ditunjukkan nanti kami bisa tampilkan di layar nanti. Pak Edwin buka saja. Di halaman 10 ada penulisan objek pemotretan secara khusus foto korban atas nama Vina, ya kan? Membesar. Saya lompatin ke berikutnya.
bagaimana memperlakukan sampel. Di halaman 12, objek pemotretan secara umum sampel organ korban Vina, ya, yang dimasukkan dalam toples sebagai sampel dan tertulis adalah kulit perut sisi kanan. Yang kedua, usus. Di mana spermanya? Itu dia. Saya tidak menemukan adanya penulisan bahwa di sini ditemukan sperma dan dilakukan pencatatan seperti ini. Nah, tadi seperti kata Dokter Budi Sendar, seperti ini prosedurnya, Mbak. Kalau disimpan seperti ini, berarti sampai sekarang, iya. jadi masih ada. Jadi diperlakukannya itu seperti ini, seperti kulit dan usus ini, sampel itu. Jadi dipotret, kemudian dicatatkan, dimasukkan ke tempat yang aman, gitu. Bahkan kalau disimpan dengan benar, sampai sekarang masih ada, gitu loh. Nah, apa yang terjadi menurut Pak Edwin terkait dengan sperma sendiri? Kalau faktanya demikian, pada saat ekshumasi memang ada pengambilan sampel, tapi itu bagian perut dan juga hati ya? Ya, usus. Usus halus, saya baca. Usus halus. Ya. Tidak ada sperma. Iya. Spermanya beneran ada atau tidak? Kalau kita merujuk pada kegiatan ekshumasi ini, ya memang prosedurnya adalah melakukan salah satu pemotretan ini, tidak ada. Kalau sperma tidak ada, berarti kan dugaan terjadi ruda paksa. Ya. Apakah langsung gugur menurut Pak Edwin? Oh, jangan dulu ruda paksa, Mbak. Itu nggak ada tidak ada soal ruda paksa itu, tidak ada di fakta persidangan. Oh ya? Oh iya, maksud saya gini. Kalau kita ngomong medisnya ya, baik visum maupun otopsi, tidak ada kesimpulan bahwa Vina mengalami ruda paksa. Oke. Jadi yang ada adalah bahwa kemudian penemuan, coba disebutkan dalam hasil ekshumasi itu ditemukan sperma. Gitu, ditemukan sperma. Pertanyaannya, kenapa ketika ekshumasi tidak ada kegiatan terhadap temuan sperma, tapi kenapa ketika di laporan ekshumasinya muncul adanya sperma? Begitu, Mbak. Karena memang ada dua ya, ada dua visum et repertum yang pertama kan pada saat setelah ini oleh, sebentar saya bacakan, ini banyak sekali berkasnya. Ini visum et repertum yang pada saat Vina, khusus buat Vina ya, masih kesadarannya ketika itu koma, sudah dilakukan visum ya. Itu di IGD Rumah Sakit Gunung Jati. Betul, Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati. Kemudian yang kedua adalah visum et repertum, nomornya berbeda tentunya karena dilakukan berdasar atas otopsi ya. Setelah dikuburkan ya. Oke. Saya coba lihat Pak Edwin, sebenarnya mana kalau memang terjadi di kronologi, kenapa kita bahas spesifik, karena kan kronologi yang dibangun adalah ada Eki coba dipepet oleh beberapa motor, kemudian jatuh, dilakukan kekerasan, dibawa ke showroom, di belakang showroom, dan ada roda paksa di situ. Kan kenapa poin itu kita coba temukan melalui hasil visum. Tidak ada Pak Edwin di visum et repertum nomor 76/9/2016. Dokpol, saya bacakan, dokter yang melakukan ekshumasi ini Dr. Rahma Tiaranita. Di sini ternyata di foto-foto yang ada di berkas P19 Rivaldi juga ternyata sampel sperma itu tidak ada. Oke, saya jadi mau tanya ke Pak Edwin. Satu, apakah ruda paksanya, berarti artinya ruda paksa itu tidak pernah terjadi? Itu satu. Atau menurut Anda ada probabilitas lain yang seharusnya publik juga atau kita semua tuh membuka mata buat itu? Ada nggak yang terlewatkan? Atau jangan-jangan tidak pernah ada sperma? Gini. Atau spermanya ada tapi ada di suatu tempat? Ya, sikap saya seperti ini. Sejak awal ketika ada isu soal sperma itu, penjelasan saya memberi dua alternatif. Yaitu keberadaan sperma itu bisa akibat hubungan konsensual. Bisa juga akibat hubungan kekerasan seksual atau ruda paksa. Jadi menyimpulkan langsung bahwa sperma itu akibat ruda paksa, menurut saya nggak adil. Di dua probabilitas itu, tentu pertanyaan berikutnya adalah kalau konsensual dengan siapa, kalau ruda paksa oleh siapa? Iya kan? Iya, maksud saya gini. Kalau konsensual tentu karena mereka sejoli. Kalau mereka sejoli. Kalau ruda paksa tentu karena konstruksinya sejak awal terjadi pemerkosaan di lahan kosong belakang showroom.
gitu. Tetapi saya bilang yang saintifiknya kalau berdasarkan hasil ekshumasi otopsi tersebut tidak ada penjelasan dokter ya sperma itu masuknya bagaimana atas hubungan konsensual atau dipaksa itu nggak ada penjelasan dokter. Dokter hanya berhenti mengatakan bahwa ditemukan sperma di vina itu aja gitu loh. Jadi konstruksi bahwa para terpidana nih Ya. para terpidana melakukan udah paksa, cerita ada terpidana yang bagian inilah, Ya. inilah, itu fiktif menurut Anda? Sejak 12 Juni ketika ada saya diundang salah satu TV swasta, saya sudah sampaikan. Menurut saya tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Ya. Dari pembacaan saya ini hanya kecelakaan lalu lintas saja, mau tunggal atau apa yang lain lah, soal. Tapi ini peristiwa kecelakaan lalu lintas, tidak ada pemerkosaan dan pembunuhan. Gitu. Jadi membaca 3 putusan itu, menurut saya kita nggak butuh kecerdasan kok untuk menemukan 1001 kejanggalan atas putusan perkara ini. Gitu. Pak Edwin, di visum Vina ya, di visum acara pertum Vina ada 2 juga, Eki juga ada 2, semua menyimpulkan bahwa akibat kekerasan tumpul. Betul. Tapi kan belakangan ada juga dalam amar putusan bahwa sampai sekarang kan dipertanyakan ada luka akibat senjata tajam ya kan, ada samurai dan lain-lain yang juga ternyata tidak pernah dihadirkan di persidangan. Ya. Betul? Anda bisa koreksi saya kalau itu tidak sesuai. Jadi dari mana datangnya konstruksi yang ada di beberapa amar putusan para terpidana? Ini gak hanya 1 terpidana loh ya, ada 8. Ya. Memang skenario yang dibuat sejak awal begitu, Mbak. Skenario dibuat sejak awal. Demikian. Oleh Rudiana. Ya. Jadi saya untuk menyatakan sesuatu yang abnormal itu saya kadang bilangnya ajaib. Ya. Ajaib pertama, ya, proses hukum ini tidak ada penyelidikan. Tidak ada penyelidikan. Tidak ada. Ya, laporan polisi langsung penyidikan. Oke. Laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana langsung penyidikan. Ya. Belakangan juga saya meminta tanggapan Anda terhadap ada pengakuan dari 5 saksi fakta. Ini di bawah sudah ada kuasa hukumnya juga. Ya, ada LBH Buana Caruban Nagari. Mereka mengungkap 7 jam sebelum pukul 22. Pukul 15.30 Pak Edwin juga sudah melihat itu dan mendengarkan pernyataan mereka karena juga ditampilkan di beberapa stasiun televisi dan juga media sosial. Pak Edwin sudah mendengar dan menyimak fakta-fakta yang dibuka oleh mereka. Ada yang saya mau highlight bahwa pukul 15.30 dan pukul 18.30 di hari tanggal 27 Agustus 2016. Ini sekali lagi saya mau disclaimer, saya mau sampaikan kepada penonton yang mendengarkan kita bahwa ini kami mengutip pernyataan atau pengakuan dari RA. RA yang memberikan konferensi pers bahwa pukul 15.30 dan pukul 18.30 Eki ketika itu sempat membeli obat dan mereka minum. Ini pengakuannya ya, kita hanya kutip. Pak Edwin juga sudah mendengar itu? Ya, informasi itu sudah saya peroleh sebelum muncul di media. Sudah lama juga? Ya, nggak lama lah. Tapi sudah saya dengar. Dari mana, Pak Edwin? Ya, dari mananya ya nggak bisa saya sebutkan. Tapi sudah saya dengar bahwa ada teman-temannya Eki yang bersama Eki bahkan sampai dengan pukul 22. Gitu loh. Ya. Dari pukul 15.30 sampai pukul 22? Iya. Dengan kronologi yang tadi sedikit banyak saya gambarkan. Betul ya? Iya, itu saya dengar itu. Gitu loh. Ya, sudah saya dengar. Ada 3 orang teman. Ada A lagi, ada Y kalau nggak salah. Ya. Jadi ada 3 orang itu, ya kan.
termasuk di mana mereka kumpul pada malam itu, ya. Gitu. Ini pertanyaan juga kepada Rudiana. Itu baju yang dipakai Eki baju siapa? Tahu nggak? Itu saya nggak akan jawab di sini. Saya tanya pada Pak Rudiana. Gitu. Ya kan? Kenapa esensial soal baju? Oh ya, nggak bisa untuk menjelaskan bahwa ada informasi berbeda. Sama seperti ketika kita mendengarkan keterangan Mega dan Widi, ada informasi baru, Mbak, bahwa pakaian dikenakan oleh Vina itu pakaiannya Widi. Baju rok sampai lutut itu, terus sampai lutut itu baju Widi. Slop yang dipakai Vina, slop Widi. Ya. Short band yang dipakai Vina, shortnya Widi. Gitu loh. Kami baru tahu ketika dengar keterangannya Mega dan Widi. Gitu loh. Ya kan? Tapi saya mau memakai logika Mas Reza Indragiri yang saya wawancara juga bilang ini. Jangan sampai di 2016 itu tampaknya ia membaca bahwa para penyidik atau para APH ketika itu terlalu menyandarkan vonis terhadap para terpidana itu terhadap keterangan para saksi. Oke, kita coba pakai logika itu. Tapi saya mau menguji dan mengatakan kepada publik bahwa ini akan ada banyak sekali versi yang harus pada akhirnya Pak Edwin, pada akhirnya itu harus dibawa ke ranah hukum untuk membuktikan sebaliknya, ya kan? Oke, tadi bagus poin Pak Edwin bahwa Pak Edwin mendorong Polri untuk melakukan pemeriksaan, coba cross check kepada Ibtu Rudiana, itu satu. Hal lain menurut Anda, Pak Edwin, yang bisa dilakukan dan dinantikan oleh publik untuk bisa semakin membuka terang benderang dan semakin jelas apakah benar, apa fakta yang paling benar, karena ada banyak sekali versi mengenai kasus ini, itu apa? Selain proses PK yang dilakukan oleh Saka Tatal, 6 terpidana juga sudah mengajukan PK. Apa menurut Anda? Iya, menurut saya apa yang disampaikan Pak Reza itu satu hal ya memang patut kita jadi pertimbangan ya untuk meletakkan ini pada sesuatu hal yang memang bisa kokoh ya. Dan itu sudah kita sajikan ini, Mbak. Ada scientific. Nah, maksud saya sebenarnya kita nggak butuh saksi lagi. Selesai. Maksud saya kita nggak perlu ada, sekalipun masih ada saksi yang lain, sebenarnya kita udah nggak perlukan lagi. Sudah selesai. Bahwa tidak ada persesuaian. Tempus dan locus gugur sudah. Gitu. Jadi ini udah penutup, gitu. Kita nggak perlu tanya lagi saksi ini benar apa enggak, saksi ini nggak perlu lagi, penting lagi, gitu kan? Ini saya bilang, ini kan sebenarnya penyidik, gampang saja kok buat Kapolri. Kali aja mungkin udah ada meja Kapolri atau Kapolri yang belum tentu tinggal perintah aja, ya kan? Siapa dulu yang transis? Bilang produk saya, ya kan? Gitu. Jelaskan ini. Nah. Pak Edwin, kalau saya lihat berkas yang Anda bawa adalah berkas P19 Rivaldi. Iya. Ini Anda kan pengacaranya Saka Tatal. Iya. Berkasnya kenapa tidak mendasarkan pada berkas Saka Tatal, atau karena berkas Saka Tatal berbeda dengan ini, di sini ada fakta baru, atau apa yang terjadi? Iya. Ini berkasnya Rivaldi dan kawan-kawan. Ya. Pertanyaannya tepat, Mbak. Kenapa tidak berkasnya Saka Tatal? Itu hal yang sudah ditanyakan, dimintakan oleh Bu Titin selama melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Dan hal itu tidak diperoleh oleh Bu Titin. Jadi Saka Tatal yang sudah divonis menjalani 3 tahun 8 bulan bebas bersyarat di 2020, baru kemarin Juli 2024 ia menyelesaikan masa tahanannya. Iya. Tidak ada berkasnya. Tidak ada berkasnya. Sampai detik ini. Bu Titin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan. Ya. Yang diperolehnya adalah berkas ini. Tidak ada atau tidak diberikan oleh pengadilan? Diberi. Yang diterima oleh Bu Titin berkas ini. Pertanyaan kita, berkasnya Saka Tatal yang mana? Mana berkas Saka Tatal? Gitu. Jadi sejauh fakta yang ada, berkas Saka Tatal tidak ada.
Tadi saya sampaikan, ini apa yang disampaikan Bu Titin. Selama proses persidangan, Bu Titin sudah meminta berkas ini untuk bahan pembelaan beliau. Bagaimana Bu Titin sebagai kuasa hukum membela kliennya tanpa dukungan berkas ini? Ini dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi hingga kasasi. Iya. Ini baru dapatnya mungkin 2017. Ketika persidangan yang dewasa. Jadi pengadilan macam apa? Proses peradilan macam apa nih? Gitu. Berkas perkara saka tatal sampai hari ini kita tidak lihat. Tidak pernah ada. Tidak pernah, tepatnya tidak pernah diberikan oleh tim pengacara. Tim pengacara. Mau bela gimana? Mau bela gimana? Gitu. Yang ada hanyalah diterima oleh Bu Titin sebagai kuasa hukum saka tatal adalah dokumen P19 ya, atas nama Rivaldi Wardana alias Andika Asep Kusnadi dan kawan-kawan, bukan atas nama saka tatal. Kasus hukum yang jadi sorotan publik itu kan gak hanya ini ya, Pak Edwin ya. Ada kasus-kasus lain yang juga jadi sorotan publik. Anda melihat ada perbedaan perlakuan antara kasus ini dengan kasus-kasus lain yang melibatkan pihak lain di banyak kasus yang juga jadi sorotan publik? Anda melihat ada perbedaan? Iya, tentu. Apa perbedaannya? Ya tentu. Kalau kita bandingkan ya dengan kasus misalnya Ferdi Sambo, ya, ini kan terasa banget respon yang sangat lamban, respon yang sangat protektif atau membela diri dari kepolisian. Gitu. Kalau kita cek lagi peristiwa kematian Joshua sampai kemudian ya sekalipun di awalnya dikatakan itu sebagai peristiwa tembak menembak, ya, dan kemudian berbalik arah menjadi peristiwa pembunuhan. Itu dari peristiwa sampai kemudian penetapan tersangka itu hanya butuh waktu 26 hari. Di kasus ini? Di kasus ini kita sudah memperbincangkan sejak bulan apa? Sejak bulan Mei. Setelah film Vina setelah 7 hari itu, sebelum 7 hari itu viral. Ya, sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah masuk bulan keempat. Kita masih memperbincangkan kasus ini, sudah makin terang kasus ini, tetapi tindakan hukumnya gak jelas. Tapi merespon ini kenapa begitu lambat? Ya, menurut saya karena ini problemnya karena mereka ini kuli bangunan. Mereka ini bukan jenderal, bukan orang besar, atau termasuk juga tidak menjadi perhatian pemerintah. Coba kita tengok pada kasus Ferdi Sambo. Berapa kali Presiden menyampaikan keterangan? Berapa banyak Menko Polhukam memberikan respon? Tapi pada kasus Vina, kapan terakhir Menko Polhukam menyampaikan responnya? Adakah permintaan dari Presiden agar kasus ini diungkap? Kenapa? Anda mendorong sampai Presiden yang memberikan pernyataan. Oh iya, ini soal warga negara kita. Ini soal rakyat kita. Gitu. Bukan soal status sosial mereka. Bukan soal pekerjaan mereka, status ekonomi mereka, bukan soal jabatan mereka. Jangan karena kemudian mereka bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha. Ya kan? Kemudian kita diam. Tapi kalau itu anak penguasa, anak pejabat, kita bilang Presiden harus turun tangan, negara harus hadir. Gitu loh. Kasus ini menurut Anda juga Presiden harus turun tangan, harus hadir. Kita udah 3 bulan lebih, 4 bulan lebih terombang ambing, ya kan? Gitu loh. Nggak boleh ada masyarakat, warga negara yang diperlakukan layak dibuang. Gitu. Tidak boleh yang bisa jadi expendable. Ya. Tidak boleh diperlakukan juga sebagai kasta terendah. Gitu. Ya. Ini kan seperti mereka ini karena masuk kategori kasta terendah, ya kan? Jadi ya buat yang
seolah seakan-akan buat yang di atas itu nggak penting-penting amat, ya kan? Sehingga selalu berlindung pada pendekatan formil. Kita tunggu PK. Pak Edwin, semoga obrolan kita kali ini semoga juga akan bisa menggaungkan harapan Anda tadi menjadi perhatian Menko Polhukam, menjadi perhatian Presiden, sehingga harapannya adalah ada tindakan proaktif tanpa harus menunggu tadi prosedur formal agar kemudian nasib mereka-mereka yang sudah terlanjur diambil hak-haknya selama 8 tahun. Saya ingin menambahkan dikit, Mbak. Ya, saya berharap Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Saifuddin, ya kan, memilih hakim-hakim agung yang memeriksa perkara PK ini, hakim-hakim agung yang berintegritas, yang memiliki nilai kemanusiaan yang kuat. Tentu Pak Ketua Mahkamah Agung, Mas Saifuddin, tahu siapa di antara hakim agung itu yang memenuhi syarat itu. Ya. Ini penting untuk juga menjadi hadiah di ulang tahunnya Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus. Ini juga menjadi legacy karena Ketua Mahkamah Agung mungkin pada bulan Oktober akan purna tugas. Di sisi lain, ya, saya berharap Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan khusus untuk memerdekakan 7 orang ini, ya, dari penahanan, dari penghilangnya kebebasan selama 8 tahun lebih. Kita merayakan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan kemerdekaan anak-anak kita, gitu, yang dipersalahkan tanpa dasar persoalan yang jelas, tanpa ada kesalahan. Hanya karena mereka kuli bangunan, hanya karena mereka kastas rendah, apakah mereka layak, pantas sudah mendapatkan itu? Sampai kapan kita akan mengakhiri penderitaan mereka? Ambil kebijakan khusus untuk mengeluarkan mereka sementara waktu dari penjara. Saya menunggu proses hukum PK itu berjalan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Demikian, Mbak. Pak Edwin, terima kasih. Terima kasih. Atas pandangannya. Ya. Terima kasih.